Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para akhwat muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali melanjutkan majelis taklim kita yang insyaallah taala kita akan membahas sebuah pembahasan yang baru berkaitan dengan hadis-hadis, himpunan hadis tentang yang dikhususkan untuk para wanita. Tak lupa di awal perjumpaan kita senantiasa bersyukur, senantiasa memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena memang berkat taufik dan hidayah Allah lah sehingga kita dapat hadir di dalam rangka menuntut ilmu agama. Tak lupa salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri beliau, anak-anak beliau, kepada sahabat-sahabat beliau dan kepada umatnya yang berpegang teguh, yang terus menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir kelak. Baiklah, kita mulai kajian kita pada hari ini. Sekarang sudah menunjukkan pukul 14.33. Ya, kalau bisa kita ini tepat waktu ya. Ketika menghadiri kajian, kita semangat. Ya, kita berusaha untuk disiplin, terutama untuk menuntut ilmu agama. Kita contohlah Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, dikatakan beliau itu sangat semangat menghadiri majelis ilmu, menuntut ilmu. Ketika beliau menghadiri majelis ilmu yang dimulai ba'da subuh, jauh sebelum sholat subuh beliau keluar rumah, sudah mempersiapkan diri, masih gelap hari sudah keluar dari rumahnya, sampai-sampai ibunda beliau ini khawatir kepada beliau. Maka ini contoh bagi kita para penuntut ilmu yang masih di level pemula lah begitu. Ana dan antuna sekalian, kita semua ini masih ya Allah jauh dari suri tauladan kita, para ulama ahlu sunnah wal jamaah, yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyayangi, merahmati mereka semuanya, sehingga pantas mereka itu dijuluki sebagai alim, allamah, ulama. Pantas mereka itu mendapat predikat itu, orang yang berilmu, ahli ilmu.
Karena begitu besarnya pengagungan mereka terhadap ilmu agama. Ilmu yang kita dapatkan, ilmu agama yang kita dapatkan ini banyak atau tidaknya itu tergantung seberapa besar pengagungan kita terhadap ilmu, ibu-ibu. Bisa dipahami? Semakin besar, semakin tinggi seseorang itu menghargai ilmu, maka semakin besar juga kemungkinan dia diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara tanda seseorang itu menghargai ilmu, dia akan sungguh-sungguh menuntutnya. Dia datang tepat waktu, dia on time. Biarlah saya yang menunggu guru, biarlah saya yang menunggu ustaz. Nah, ini berarti dia sedang menghargai ilmu. Konsekuensi menghargai ilmu, dia juga menghargai ahli ilmu, yaitu orang yang membawa ilmu. Salah satu konsekuensi menghargai ilmu, dia akan ikut atau dia otomatis menghargai ahli ilmu. Maka saya sering katakan, sering anak katakan kepada murid-murid saya, anak-anak didik, para santri dan santriwati, saya katakan ketika saya mengajar mereka di kelas misalkan, atau di kajian, ketika ada yang berperilaku ya maaf kurang adab begitu, saya katakan kita mohonlah saling menghargai, kita tolong saling menghargai. Sebagaimana antum ingin dihargai, ana juga ingin dihargai. Tapi satu hal, ibu-ibu, satu hal saya katakan, saya tidak ingin saya tidak minta untuk dihargai. Tapi satu hal yang saya minta, tolong hargai ilmu. Tolong hargai ilmu. Yang saya sampaikan adalah Al-Quran, kalamullah, sebaik-baik kalam Rabbul Alamin, ucapan kalamullah. Ini Rabb kita sedang berbicara, ya maaf, Tuhan kita sedang berbicara melalui ayat-ayatnya di dalam Al-Quran, menjelaskan kepada kita, menegur kita, menasihati kita melalui ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian kita kurang adab, ada yang kakinya naik, maaf, biasanya, semoga di sini tidak ada, atau yang pokoknya kurang sopan, maka ini berarti dia tidak menghargai ilmu, plus dia juga tidak menghargai ahli ilmu. Dan ini dikhawatirkan dia tidak akan mendapatkan keberkahan ilmu. Na'udzubillahi min dzalik. Maka penting ibu-ibu sekalian, para penuntut ilmu agama, penting bagi kita untuk menaruh perhatian terhadap ilmu agama ini. Kita hargai ilmu, insya Allah ilmu akan menghargai kita. Ketika kita tidak menghargai ilmu, ya dikhawatirkan kita tidak akan mendapatkan ilmu, tidak akan mendapatkan keberkahan ilmu. Ibu-ibu, para kaum muslimat, para jamaah kajian Masjid Umar bin Khattab yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maaf, ini suara saya jelas, Ibu? Yang di belakang jelas suara saya? Alhamdulillah. Karena harus dipastikan ibu-ibu,
nanti saya udah capek-capek ngomong, udah berapa menit saya ngomong. Saya berbicara sudah hampir 10 menit. Ya. Karena pernah kejadian saya mengisi kajian di suatu tempat. Ya, untung saja masjidnya itu tidak terlalu besar dan jamaahnya banyak, akan tetapi tidak terlalu berjarak seperti ini. Saya sudah ngomong ada 10 menit lebih, rupanya belum nyala mikrofonnya dan tidak ada yang menegur. Saya kira tidak terjadi apa-apa, rupanya mikrofonnya baru dinyalakan. Nah, dan ini penting di zaman sekarang. Saya mendapat pelajaran ini dari Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili. Salah satu ketika daurah beliau di Pekanbaru, di awal mula itu mikrofonnya bermasalah. Ya, beliau tidak memulai, atau beliau sudah memulai Bismillahirrahmanirrahim misalkan, Innalhamdulillah, beliau tidak melanjutkan sampai benar-benar mikrofonnya itu kondusif. Karena percuma dia memulai mukaddimah ceramah, akan tetapi tidak jelas terdengar suaranya atau orang tidak konsentrasi di situ. Maka dipastikan ini mikrofon ini aktif dan suaranya didengar. Jadi sekali lagi, suara saya cukup jelas Ibu? Alhamdulillah kalau jelas, terutama di siang hari yang cukup sayup ini kalau enggak jelas suaranya, tidak keras suaranya, kadang apa yang terjadi Ibu? Ngantuk ya. Coba kalau ngantuk nanti wudu atau ganti tempat, atau sibukkan pikiran kita dengan memfokuskan konsentrasi kita untuk mendengar atau mencatat. Ikatlah ilmu dengan kitabah, dengan catatan. Ya, cara mengikat ilmu itu dengan catatan. Kalau sudah dicatat, di murajaah. Di apa ini Bu? Di murajaah. Gunanya kita mencatat ilmu itu tujuannya untuk dicatat. Sebagian kita tidak. Selesai kajian tutup buku, entah kapan lagi dibuka tidak tahu. Ya alhamdulillah, syukur-syukur kalau ada ujian. Biasanya kalau di sekolah, di pondok kan buka bukunya ketika mau ujian. Jangan seperti itu. Ya, gunanya kita mencatat itu untuk diulang lagi nanti di rumah, di murajaah. Ya, dimungkinkan ya. Biarlah sedikit yang kita dapat, misalkan 1-2 hadis, akan tetapi kita mungkinkan. Kita hafal hadisnya, kita pahami dengan benar hadisnya, dengan tujuan kita bisa mengamalkan hadis tersebut, dan juga kita bisa mendakwahkan, menyampaikan kepada orang-orang terdekat kita. Ya, penting ana sampaikan murajaah ilmu, mudzakarah. Ada sebuah ucapan yang bagus dari Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan, qallil ad-durus. Qallil ad-durus. Sedikitkan pelajaran. Artinya apa? Ya tidak usah terlalu menyibukkan dengan banyak macam-macam pelajaran. Ini kadang kita membaca Ibu, maaf, belum selesai satu buku, satu pembahasan, misalkan tentang akidah, kita baca buku tentang akidah, masih dapat beberapa halaman, kemudian kita pindah. Saya ingin belajar fikih. Belum selesai fikih, saya kayaknya bagus tuh ilmu hadis, syarah-syarah hadis. Gonta-ganti buku. Terlalu banyak pelajaran. Ini membuat kita Tidak istiqomah. Lebih baik sedikit saja.
Cari buku yang ringkas, satu masalahan, misalkan permasalahan akidah, kita tuntaskan. Ya. Kemudian kata beliau, wa ahkim al-madrus, kuasailah yang telah dipelajari. Akidah, yang ilmu akidah misalkan, pembahasan akidah yang sudah kita ambil, yang sudah kita ikuti pengajiannya, yang sudah kita baca kitabnya tentang akidah, dikuasai. Misalkan tentang rukun iman, dalil rukun iman yang 6 kita kuasai, yang dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Kemudian rukun iman yang pertama, iman kepada Allah. Apa itu makna rukun iman kepada Allah? Rukun iman atau iman kepada Allah itu mencakup 4 hal misalkan. Mengimani wujud Allah, rububiyah Allah, uluhiyah Allah, asma wa sifat. Masing-masing kemudian kita apa makna tauhid rububiyah? Kita hafal pengertiannya, kita pahami apa maknanya, apa dalilnya, apa contohnya. Terus kemudian ke uluhiyah, apa pengertian tauhid uluhiyah? Apa dalilnya? Apa contohnya? Nah, kita mungkinkan, kita kuasai yang sedikit ini. Itu lebih baik daripada kita terlalu banyak pelajaran tapi nggak ada yang tuntas. Tidak ada yang mendalam pelajarannya. Ya maaf ini penting Ibu, untuk kita semua, supaya apa? Nuntut ilmu kita ini berkualitas. Apa? Ilmu kita itu apa? Berkualitas. Sedikit tapi berkualitas. Kemudian kata beliau, walazimit tikrar. Nasihat beliau ini. Nasihat siapa? Syekh Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Walazimit tikrar, dan senantiasalah untuk mengulangi pelajaran yang sudah diambil itu tadi. Yang sudah dipelajari tolong diulang-ulang. Wahris ala mudzakarati al-aqran, dan semangatlah untuk mudzakarah bersama kawan. Mudzakarah ini apa Ibu? Saling mengingatkan. Jadi ketika bermajlis sama-sama ibu-ibu misalkan, ada 2 orang, 3 orang, ini kesempatan untuk mudzakarah pelajaran. Jadi penuntut ilmu, ya, tulabul ilm, itu berbicaranya tidak jauh dari ilmu. Ngotanya Ibu, apa maota bahasa. Jadi kumpul-kumpulnya itu yang dibahas ilmu, mudzakarah. Dia mengatakan, kemarin kita belajar ya sama Ustadz Fulan masalah ini tauhid misalkan. Coba siapa yang bisa sebutkan pembagian tauhid? Oh ini. Kemudian kita minta sama kawan kita, masih ingat enggak dalil tentang tauhid rububiyah apa? Pengertiannya apa? Jadi hidup suasana ilmu itu. Ini namanya mudzakarah, saling mengingatkan, saling murojaah. Ini yang kadang luput dari kita. Kita ngakunya penuntut ilmu, tapi ya maaf yang dibahas kadang apa? Jauh dari ilmu. Kadang sesuatu bahkan yang tidak bermanfaat, bahkan gibah yang ada. Oh si fulan kemarin gini. Ngomongin si fulan sudah. Ngomongin orang sudah pembahasannya. Ngapain kita ngurusin si fulan? Kalau dia emang berbuat dosa, semoga Allah ampuni dia. Kita juga kadang berbuat dosa. Mending kita mudzakarah, murajaah ilmu. Apa yang sudah kita pelajari. Jadi nampak ibu-ibu sekalian, lingkungan kita ini hidup dengan ilmu, pembicaraannya tentang ilmu, tidak jauh dari ilmu.
Kemudian kata beliau, setelah beliau mengatakan wahris ala mudzakaratil aqran, beliau mengatakan fafil mudzakaratu atau fafil mudzakarati ihya'uz zakirah. Ketahuilah bahwasannya dengan mudzakarah itu apa? Bisa menghidupkan ingatan. Jadi ilmu yang tadinya lupa atau belum terlalu jelas bagi kita, dengan kita mudzakarah sama kawan kita menjadi ingat atau menjadi jelas. Yang seharusnya kita sudah lupa, dengan diingatkan, saling mengingatkan, kita menjadi ingat kembali. Misalkan masalah sholat, rukun-rukun sholat, sunnah-sunnah sholat, wajibat sholat, pembatal-pembatal sholat. Itu kalau kita tidak sering murojaah ya lupa. Jadi dengan kita mudzakarah bersama kawan kita, itu kata beliau ihya'u az-zakirah, dapat menghidupkan ilmu, ya. Karena kata beliau wal ilmu gharsu atau ghirsul qalb. Beliau mengatakan bahwasanya ilmu itu apa? Ibarat tanaman di hati kita itu. Apa Ibu? Ilmu itu ibarat tanaman. Ketika kita menuntut ilmu, kita sedang menanam. Ketika tanaman, kita menanam bunga atau menanam cabai di dalam pot atau di teras kita, misalkan di belakang rumah. Kalau tidak disiram dia akan mati. Kata beliau, menyiram ilmu itu dengan cara apa? Mudzakarah. Apa? Wal ghasru bila suqya yamut. Ya, tanaman itu kalau tidak disiram dia akan mati. Wa suqyal ilmi mudzakaratuhu. Cara menyirami ilmu itu dengan cara mudzakarah itu tadi. Saling mengingatkan, berdiskusi ilmiah. Itulah caranya untuk menghidupkan ilmu. Bisa dimulai Ibu, insyaallah. Kebiasaan yang baik seperti ini semoga Allah mudahkan. Semoga Allah mudahkan. Semoga Allah memberikan kita keistiqomahan, semangat yang tinggi, ya, dedikasi yang tinggi untuk mencari ilmu agama ini. Sampai sini ada pertanyaan Ibu? Semoga Allah ampuni. Ya, kalau ada uzur syar'i, semoga Allah ampuni. Tapi niatkan di waktu yang lain ketika tidak ada uzur, kita berusaha untuk tepat waktu. Kita berusaha untuk tepat waktu. Kita sering bacakan atau nasihat Imam Syafi'i kepada penuntut ilmu. Kata beliau apa? Ada yang tahu? Kata beliau, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal. Illa bisittah. Ada yang tahu yang pertama apa? Kata Imam Syafi'i, seseorang itu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal. Ada yang tahu Ibu? Ini saya sering ucapkan, kalau nggak salah ya. Yang pertama apa? Di antaranya, yang pertama apa? Dia sabar itu nomor 3. Apa? Tidak. Yang pertama zakaun. Apa? Kecerdasan. Ana yakin kita semua dikasih kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tidak? Ya manusia.
Bukan masalah, oh saya tidak tahu itu belum tentu dia cerdas karena dia tidak mau tahu, atau karena dia malas mikir. Tetap minta kecerdasan sama Allah. Doa, ya Allah, mudahkanlah saya dalam memahami agama, mudahkanlah saya dalam menghafal Al-Quran, hadis Nabi SAW, menghafal qaul ulama, perkataan ulama. Minta sama Allah. Kemudian banyak makan ikan, Ibu. Itu diantaranya ya yang bisa kita upayakan, terutama kita ini yang punya anak, ya, karena kita tahu, dan ini termasuk cara kita untuk mencerdaskan otak. Di ikan itu ada apa istilahnya, ada minyak apa, omega, untuk supaya apa, otak kita itu cepat tumbuh, cerdas. Maka musibahnya kita ini di Indonesia, di Pasaman Barat aja ada banyak pantai, banyak nelayan, tapi kita kadang jarang makan ikan karena harga ikan mahal. Malah justru ikan yang super-super itu perginya ke Jepang, ke luar negeri. Ya, Anda nasihatkan banyak-banyak makan ikan, bagi yang fulusnya banyak, ya kan. Salah satu untuk mencerdaskan otak, terutama kita yang belajar ilmu agama. Kita mempersiapkan anak-anak kita juga untuk menuntut ilmu agama. Kalau bisa yang menuntut ilmu agama ini orang yang cerdas-cerdas, bukan orang yang maaf tolol-tolol, ya, udah dugal, udah payah, apa, ibarat apa, lola, ya. Jangan. Kita ini udah zamannya 5G, Bu. Bukan lagi 3G, ya. Harus cepat sedikit untuk yang belajar agama itu, kalau bisa orang-orang yang cerdas. Supaya apa? Hujahnya kuat, hafalannya kuat. Kayak Imam Syafi'i, sekali dengar hadis hafal langsung. Heran Imam Malik. Masalahnya apa? Ya memang harus orang cerdas yang akan berhadapan dengan problematika umat ini, harus orang yang cerdas. Tidak bisa. Ini tugas kita sebagai orang tua. Kita didik anak-anak kita, ya, supaya belajar ilmu agama. Ini yang pertama, kata Imam Syafi'i, az-zaka, kecerdasan. Ya, kemudian apa? Ambisi, semangat. Ini yang kedua. Harus semangat, Ibu. Jangan habis baca dikit, aduh, udah paham, lanjut. Baru, ya maaf, yang ngadiri majelis ilmu misalkan 2 kali sepekan sudah loyo, malas-malesan. Nuntut ilmu rajinnya di awal-awal saja. Ketika pembahasan kitab baru datang, semangat di awal. Nanti luntur. Sudah pertengahan udah hilang satu-satu. Apa ini? Ini namanya tidak ambisius, tidak semangat. Ihris, kata Rasulullah, ala ma yanfa'u. Semangat kau nuntut ilmu agama itu, karena itu bermanfaat untukmu, untuk dunia dan akhiratmu, supaya hidupmu di dunia ini lurus, dibimbing oleh Al-Quran dan Sunnah. Quran itu tibyanan likulli syai', penjelas bagi segala sesuatu. Semua ada di Al-Quran. Sampai dikatakan bikin kue pun ada dalam Al-Quran. Apa ayatnya, Ibu? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama yang tahu itu, ahli ilmunya. Kalau ingin bikin kue, ya tanya sama ahli kue. Ingin bikin sate, tanya sama orang jual sate. Itu arahan Al-Quran. Maka tatkala kita mempelajari agama ini cerdas, menaruh sesuatu itu pada porsinya, pada tempatnya.
An-Nahl 43 itu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Semua ada di Al-Quran, diajarkan semua dalam Al-Quran. Tapi itu tadi, Al-Quran cuman tidak secara detail, bikin roti itu begini. Nah, tanya sama ahli kue, yang tukang bikin roti. Jangan engkau ingin bikin roti, tanya sama tukang bangunan. Ya enggak selesai itu roti. Benar Al-Quran itu tibyanan likulli syai', menjelaskan segala sesuatu. Jadi kita harus penuh ambisi. Motivasinya harus kuat. Menuntut ilmu agama ini harus semangat. Tidak bisa orang yang mudah bosan. Belum selesai kajian udah kelisak-kelisik. Yang ketiga yang dibilang ibu tadi, sabar. Ini luar biasa. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, apabila engkau ingin mendapatkan derajat, mendapatkan keberhasilan imamah fid din, dua kuncinya, sabar dan yakin. Jadi sabar itu adalah kunci keberhasilan segala hal, ibu. Banyak orang masalah dunia saja yang sekarang berhasil, sukses, pengusaha, pasti dia sabar dulunya itu. Pasti sudah. Sebut ustadz siapa, ulama siapa yang sekarang tenar, yang luar biasa ilmunya, pasti dia sabar itu dulunya. Sabar dia nuntut ilmu agama, sabar di malam hari dia menghafal, memurojaah pelajaran. Mungkin orang main dia tidak main, orang tidur dia tidak tidur, orang lapar dia tahan lapar. Sabar. Seperti sekarang kita lagi nuntut ilmu, sabar ibu mendengar, sabar ibu mencatat, sabar ibu mau fokus memperhatikan. Semuanya butuh sabar. Apalagi ibadah, sholat, puasa, itu semua jelas butuh kesabaran. Tidak bisa kalau orang yang tidak sabar untuk beribadah atau nuntut ilmu, harus sabar. Maka doa, minta sama Allah supaya kita itu istiqomah, kemudian bisa sabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena la haula wala quwwata illa billah. Kita tidak akan bisa sabar kalau kita tidak dapat bantuan taufik dan hidayah dari Allah. Dan sabar itu tidak semudah yang kita ucapkan. Sabar ya sabar. Payah sabar itu. Harus ada latihan. Kemudian yang keempat adalah modal. Bulghah kata beliau. Kata Imam Syafi'i, kalau ingin dapat ilmu harus ada modal. Ibu ke sini, maaf butuh bensin mungkin yang dari jauh. Ada motor, harus punya motor. Ibu juga harus punya busana ya kan. Nggak mungkin nggak pakai busana ke sini. Nuntut ilmu harus punya modal. Harus punya tas, harus punya buku, harus punya pulpen. Anak-anak kita di pondok yang sekolah, itu butuh modal. SPP-nya sekian sebulan, uang masuknya sekian. Ya itu udah konsekuensi kalau ingin dapat ilmu agama. Urusan dunia saja repot kita. Banyak keluar uang, biasa aja. Nah ini urusan agama, urusan ilmu, masa kita berat keluar modal? Bukan kita tidak mampu, bukan kita tidak mampu kadang, cuman kita nggak yakin sama Allah. Ya, apa yang keempat ibu? Modal. Ya, intinya fulus lah. Ya, kalau ingin mendapat ilmu itu harus ada fulusnya juga. Maka tak heran ulama dahulu macam-macam kisah beliau, kisah ulama itu dalam menuntut ilmu, perjuangan memang. Ada yang sehari dikisahkan ada adik kakak, satunya bekerja, satunya nuntut ilmu. Satunya bekerja,
satunya nuntut ilmu. Yang bekerja ini nalangi, ya, untuk kebutuhan orang yang menuntut ilmu. Kata Nabi SAW ketika dia ngadu, wahai Rasul, enak kali dia itu, cuma nuntut ilmu saja, hadir ke majelis ilmu saja, saya yang capek-capek keluar keringat untuk biaya dia. Kata Nabi SAW, la'allaka turzaqu bih, engkau mendapat rezeki itu bisa jadi apa? Bisa jadi karena dia menuntut ilmu agama, engkau dikasih rezeki itu sama Allah. Jadi ibu menyekolahkan anak itu, dengan anak ibu sekolah di pondok nuntut ilmu agama, bisa jadi gara-gara itu ibu dikasih lancar rezekinya. Itu hadis Nabi yang mengatakan. Bisa jadi kita dikasih rezeki sama Allah gara-gara kita menyekolahkan anak kita, bayar SPP anak kita. Kemudian apa? Yang kelima, ya, yang kelima suhbatu ustadzin, harus ada yang membimbing. Apa yang kelima? Nuntut ilmu ini bu, tidak bisa kita artinya lepas begitu saja. Harus ada pembimbing. Tanya sama Ustaz, Ustaz boleh nggak saya nuntut ilmu sama si Ustaz itu Ustaz? Boleh nggak saya baca buku ini Ustaz? Ini bagaimana Ustaz? Harus ada yang membimbing. Ketika kita bingung, ketika membaca buku misalkan bingung kita, tidak tahu apa maknanya, kita tanya sama Ustaz. Jadi kita butuh apa? Pembimbing, seorang guru yang membimbing kita untuk menuntut ilmu, untuk mengantarkan kita kepada jalan yang lurus, yang benar sesuai pemahaman salafus saleh. Kemudian yang ke-6, yang terakhir, watulu zamanin. Apa ibu? Watulu zamanin, waktu yang panjang. Nggak bisa instan nuntut ilmu agama ini, nggak bisa. Sehari 2 hari jadi ulama, sebulan 2 bulan jadi ulama, setahun 2 tahun jadi ulama, mustahil. Ya. Sampai kapan nuntut ilmu? Sampai mati, kata Imam Ahmad. Sampai kapan nuntut ilmu agama? Sampai mati. Lihat ulama dahulu, belajar adab saja, adab belum ilmu, 20 tahun. Jadi nuntut ilmu ini penuh proses, penuh perjuangan, penuh kesabaran. Ya. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar ilmu agama ini supaya hidup kita lurus, bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sampai sini bisa dipahami Bu? Apa tadi coba yang 6? Sebutkan ke-6-6-nya coba. Yang pertama apa tadi? Kecerdasan. Kemudian semangat, ya, penuh ambisi. Kemudian apa? Ya, sabar, ya. Kemudian iya, biaya, modal. Ada fulus mulus, ya, insyaallah. Tidak ada fulus apa? Kalau tidak ada fulus, ya. Kemudian 5 apa? Ada yang membimbing, ya. Dia harus mensohib ustadz, punya sohib dia yang membimbing dia. Kemudian, ya, watulu zaman, waktu yang panjang, waktu yang lama. Tidak bisa instan. Kalau sekarang mungkin orang suka yang instan-instan. Lapar ingin yang instan, beli mie instan. Ya. Tapi kalau nuntut ilmu tidak bisa instan. Tidak bisa instan. Harus membutuhkan waktu yang lama. Wallahu taala alam. Kemudian kita masuk ke pembahasan Ibu.
kita akan membahas sebuah kitab yang bagus ya, Umdatul Al-Mar'ah. Ya, di dalamnya ada sekitar 100 hadis ya. Berapa? Ada 100 hadis. Iya, kitab namanya Umdatul Mar'ah yang membahas tentang hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab ini. 100 hadis yang berkaitan dengan perempuan. Ya. Sudah pernah dibahas mungkin? Pernah dengar? Ya walaupun sudah ya, ana harapkan enggak apa-apa kita murojaah ya. Atau kalau belum ya alhamdulillah bisa kita mendapat pengalaman baru, ilmu baru insyaallah ta'ala. Kenapa Ibu? Syekh Adil ya? Pengarangnya adalah Syekh Adil Husain Yusuf atau Yusuf Al-Hamd ya, kitab Umdatul Mar'ah ya, atau Syarah Umdatul Mar'ah karya Syekh Dr. Adil Husain Yusuf Al-Hamd ya. Ini kalau saya tidak salah ada terjemahannya. Ada terjemahannya. Kitab yang cukup bagus ya, cukup bagus. Dikarang oleh Syekh Adil bin Husain. Hadis yang pertama ya, hadis yang pertama berkaitan dengan masalah menuntut ilmu ya, menuntut ilmu bagi perempuan. Hadisnya dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, telah datang seorang perempuan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa Ibu? Tolong diperhatikan, seorang perempuan mendatangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, kemudian perempuan itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, zahabar rijalu bihaditsik. Wahai Rasul, ini berangkat dari apa? Kecemburuan. Cemburu, bukan cemburu apa, tapi ini menunjukkan semangatnya menuntut ilmu. Kata dia, kata perempuan tersebut, wahai Rasul, itu laki-laki, para laki-laki, bapak-bapak itu katanya kan, mereka telah mendapatkan ilmu, mendapatkan hadis dari engkau wahai Rasul. Faj'al lana min nafsika yauman na'tika fihi tu'allimuna mimma 'allamaka Allah. Kata perempuan, kata dia apa? Wahai Rasul, jadikanlah atau berikanlah waktu kepada kami. Ya, berikanlah waktu untuk kami, na'tika, sehingga kami bisa mendatangimu. Tu'allimuna, dan engkau bisa mengajarkan kepada kami ilmu yang engkau dapat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan majelis ilmu yang kosong atau isinya canda senda gurau, tidak. Tapi sahabiat, para sahabat perempuan radhiyallahu ta'ala anhunna, semoga Allah meridhai mereka semuanya. Mereka semangat mendatangi Nabi, meminta majelis khusus bagi mereka supaya mereka mendapatkan ilmu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini serius, mereka ingin mendapatkan ilmu, semangat. Kembali lagi tadi, kata
Imam Syafi'i harus apa? Harus ambisi, harus semangat. Ijtihad, bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu. Apa kata Nabi SAW? Qala ijtami'na yauma kadza wa kadza. Kata Nabi SAW, kalau kayak gitu kalian ngumpul, kalian tentukan waktu dan tempatnya. Ya. Kalian tentukan kapan waktunya, hari anu, di tempat anu. Kalian tentukan, kata Nabi SAW. Fajtama'na. Kemudian ketika itu para sahabiat, orang yang semangat menuntut ilmu ini, sahabat perempuan, berkumpul mereka di suatu hari dan tempat tertentu. Fa'atahunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul pun mendatangi mereka, menepati janjinya. Ini Rasul pun semangat, ya, bukan sekedar janji-janji belaka. Beliau tepat waktu, menepati janjinya untuk mengajarkan ilmu agama. Fa'allamahunna mimma 'allamahullah. Kemudian dikatakan Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabiat, kepada sahabat-sahabat perempuan, kaum muslimat ketika itu, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan ilmu yang bersumber dari Allah Subhanahu Wa Taala, dengan ilmu yang yang beliau dapat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Summa qala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkunna min imra'atin tuqaddimu baina yadayha min waladiha thalathatan illa kanu laha hijaban minan nar." Ini salah satu. Bukan hanya ini saja yang disampaikan, tapi yang disebutkan di sini sebagian ilmu yang disampaikan Rasulullah ketika itu. Ketika sudah ditentukan waktu dan tempatnya, kemudian Nabi mengajarkan ilmu. Salah satunya yang diajarkan ketika itu oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada para wanita, kepada para sahabiat, ini dia. Apa itu? Ma minkunna, kata Nabi SAW, tidaklah di antara kalian itu ditinggal mati oleh 3 anak perempuannya. Tidaklah salah seorang di antara kalian memiliki 3 anak perempuan. Apa? Dia memiliki 3 anak perempuan, kemudian dia ditinggal mati oleh ketiga anaknya tersebut, kecuali anak-anak itu akan menjadi hijab. Apa itu hijab, Ibu? Iya, ini depan Ibu ini apa ini? Sitar atau hijab? Ibu memakai hijab, ya tidak? Memakai jilbab atau hijab. Supaya apa itu? Supaya dilihat atau supaya tidak dilihat? Pembatas supaya tidak dilihat. Tidak, sebagai pembatas. Hijab. Ya, penghalang supaya tidak kelihatan auratnya. Supaya tidak terlihat auratnya. Jadi anak-anak perempuan yang meninggal dunia itu akan menjadi hijab, penghalang bagi orang tuanya dari api neraka. Nah, ini diantara ilmu, ya, yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu, berkaitan dengan hijab tadi, ya. Yang perempuan, laki-laki pun disuruh untuk berhijab. Tapi berbicara tentang perempuan, anak nasihatkan, ya, untuk memperbaiki niat dalam berhijab. Untuk memperbaiki niat dalam berhijab. Jadi hijab itu untuk menutup aurat, untuk supaya tidak dilihat, bukan supaya ingin dilihat. Sebagian kita apa? Sebagian perempuan, semoga Allah memberinya hidayah, ya, memakai hijab tapi ingin dilihat, ya. Yakinilah bahwasanya dengan memakai hijab itu ibadah. Kita sedang melakukan ibadah yang disyariatkan dalam Islam. Kita dapat pahala.
Faqalat imra'atun, ketika Nabi menyampaikan hal itu, siapa yang ditinggal mati oleh 3 anak perempuannya, maka niscaya hal itu akan membuat dia terhalang atau menjadi hijab dari api neraka. Kemudian ada wanita yang pintar, ya kita katakan pintar, wanita yang hadir ketika itu, bukan hadir fisiknya saja, dia menyimak, berusaha untuk memahami, fokus ketika di majelis ilmu. Ya maaf, tidak ngantuk, tidak main-main. Ketika Nabi mengatakan hal itu, dia kok bertanya sama Rasulullah. Faqalat imra'ah, kemudian ada perempuan yang bertanya kepada Rasulullah, wasnaini. Kalau 2 bagaimana Rasulullah? Dia mengulangi sampai 3 kali. Wasnaini. Bagaimana kalau cuma 2 anaknya wahai Rasul? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah menjawab, wasnain. Iya, 2 juga. Hadis muttafaqun alaih, akhrajahul al-Bukhari. Di dalam bab hal ja'alul nisa yauman ala hiddati fil ilm. Ya, ini di dalam Sahih Bukhari, kemudian di Sahih Muslim juga fil birri wasilah, di dalam bab albir dan silah. Ini hadis yang mulia, ya. Di antara faedah yang dapat kita ambil, ya, secara ringkas saja, yaitu bolehnya atau dianjurkan menentukan waktu yang diketahui, yang maklum, li ta'limil mar'ah la yusyarik fiha ar-rajul, untuk mengkhususkan waktu bagi perempuan untuk menuntut ilmu yang dimana tidak diikuti oleh laki-laki, ya. Ini dianjurkan. Wal mar'atu la tuzahimir rijal walau fi majal ta'allum umuriddin. Hadis ini menunjukkan tidak seyogyanya perempuan itu yuzahim ar-rijal, bercampur aduk dengan laki-laki walaupun tujuannya menuntut ilmu agama. Ini tidak boleh. Dalla hadzal hadis ala hurmati al-ikhtilat. Maka hadis ini menunjukkan, membimbing kita bahwasanya ikhtilat, campur baur itu diharamkan di dalam agama kita. Kemudian anal mar'ata tamtaz bil haya, salah satu identitas atau sifat perempuan itu adalah pemalu, ya. Perempuan itu harus pemalu, memiliki sifat malu, sebagaimana gambaran kisah itu tadi, ya. Ingin menjadikan waktu khusus hanya para perempuan saja. Di situ tidak ada laki-laki kecuali ya Rasulullah sebagai seorang muallim, orang yang berilmu, yang mengajar sebagai guru, sebagai pembimbing. Ya, motivasi. Kemudian berikutnya adalah ini motivasi. Hadis ini motivasi bagi perempuan, ya, untuk bersabar apabila ditinggal mati, ya, oleh anaknya. Dia harus yakin bahwasanya balasannya surga. Ya, anjuran wanita untuk bersabar atas kehilangan anak, dan bahwasanya
pahalanya adalah surga. Jadi di sini yang Anda pahami ya, tidak hanya anak perempuan. Ya, seorang perempuan ditinggal 3 anak ya. Ketika dia bersabar maka dia akan mendapat surga. Wallahu taala alam. Kemudian dalam hadis ini ada faedah bahwasanya yang meninggal dari anak kecil kaum muslimin, maka anak tersebut akan ada di surga ya. Anak-anak kecil kaum muslimin yang meninggal dunia, maka anak-anak tersebut akan ada di surga dan akan menjadi sebab bagi kedua orang tuanya masuk surga ya, menjadi sebab untuk orang tuanya itu masuk surga. Kemudian hadis ini juga menunjukkan semangatnya para sahabiat ya, para sahabat-sahabat perempuan untuk mempelajari perkara agama. Kemudian bolehnya wanita berdialog dengan orang alim ya, orang alim tentunya yang menjaga kehormatannya dalam perkara agama. Terlebih lagi dalam perkara yang belum dipahami, yang ia pelajari, atau ketika ada kebutuhan ya. Sampai sini ada pertanyaan Ibu? Satu hadis ya kita bacakan tentang hendaknya kita menjadikan waktu dan tempat yang khusus untuk para wanita itu menuntut ilmu agama ya. Ini pelajaran bahwasanya tidak benar, tidak dibenarkan ya menjadi satu ya, apalagi sekolah-sekolah ya, maaf, kadang bercampur baur antara laki-laki dan perempuan, udah balik misalkan satu ruangan. Nah, ini tidak dianjurkan, tidak boleh dalam agama kita. Wallahu taala a'lam. Insyaallah hadis yang pertama ini bisa dipahami Ibu. Apa tadi pelajaran yang dapat kita ambil? Ya, yang pertama bolehnya apa? Mengkhususkan hari untuk para wanita belajar dan tidak bergabung bersama pria. Kemudian para wanita tidak merecoki pria meskipun dalam perkara belajar ilmu agama. Artinya apa? Tidak bercampur begitu, berikhtilaf. Walaupun dalam rangka menuntut ilmu agama. Semoga hadis yang pertama ini dapat kita pahami dengan baik. Insyaallah kita akan lanjutkan pembacaan kitab ini pada pertemuan yang akan datang, yang berikutnya insyaallah taala. Semoga Allah mudahkan